warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, apakah puasa ngebleng sehari semalam bisa diganti dengan puasa 3 hari dengan pasaran Jawa 40 hari? Ya beda ya. Puasa ngebleng itu minimal 3 hari. Kalau Anda pernah dengar puasa ngebleng, pati geni ya, itu biasanya dilekatkan setelah puasa 7 hari. Puasanya puasa mute ya. Anda hanya berpikir bahwasanya ketika puasa 3 hari hitungan 40 ya, posone poso seperti poso Ramadan ya, ono sahur ono bukoe, yo ndak maksimal ya, sangat minimal sekali. Nah, itu puasanya puasa orang yang ngerumat akal ya, puasa orang yang ingin hasil besar tapi bagaimana menyikapinya dengan laku yang mudah gitu. Kita ini tirakat ini dihadapkan sama Tuhan loh teman-teman, bukan sama manusia ya. Kita tirakat laku mengamalkan amalan pengasihan itu dihadapkan sama Tuhan, menghadap Tuhan ya. Bukan golek penak ya. Loh, jangan kira mengamalkan amalan pengasihan itu lebih sulit daripada Anda kerja keras beli mobil gitu. Loh ya, kalau kita bandingkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena butuh totalitas itu ya. Karena butuh totalitas. Ini juga ini Mami Ho'oh yang bertanya ini, akunnya Mami Ho'oh, apakah kalau suatu amalan di puasa itu pengaruhnya sangat kuat? Ya jelas, karena usahanya pun juga berat ya. Yang lain makan, Anda puasa menahan diri, otomatis energi batinmu ini akan meningkat. Lah, energi batin ini akan mensuplai energi dari amalan pengasihan yang Anda amalkan. Tapi jawaban ini tidak akan pernah puas ya. Bagi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah yang katakanlah tidak pernah menjalani. Artinya ketika Anda muncul pertanyaan, apakah amalan pengasihan ini dibaca 100 kali dengan dibaca 1000 kali, itu lebih kuat mana? Yo, jalankan, buktikan ya. Caranya seperti itu. Supaya apa? Supaya nafsumu nggak tak tanya lagi. Nafsu itu akan seperti itu. Nafsu itu akan mengkondisikan supaya kita ketika kita mengamalkan sebuah lagu itu cari yang mudah-mudah, cari yang enak-enak. Itu gambaran nafsu itu seperti itu ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Itu yang harus Anda lakukan, itu yang Anda harus maksimalkan. Kalau Anda bisa melakukan ini, kalau Anda bisa memaksimalkan ini, wah, hasilnya sangat luar biasa ya. Terus juga apa lagi? Assalamualaikum dari Muhammad, mau tanya bagaimana setelah tirakat 40 hari, setelah bagaimana wiridnya selanjutnya? Apa tetap visualisasi pada target atau hanya wirid biasa ya? Ketika kita mengamalkan ya, kita target puasanya 40 hari, puasanya mutih misalkan 40 hari, wah ini luar biasa ya. Cobalah teman-teman Kampus Ilmu Hikmah itu berpikir ya, bagaimana Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, yang amalan pengasihan itu Anda lakukan ya, yang amalan pengasihan itu Anda lakukan dalam waktu yang cukup pendek ya. Tapi ya gitu, konsekuensinya adalah fisik Anda. Fisik Anda ini kerja keras. Apakah Anda mau yang panjang-panjang? Loh, kita punya akal, kita punya pikiran. Bagaimana memperpendek amalan tadi ya. Bagaimana kita melatih diri kita supaya penghayatan penjiwaan itu dengan laku yang maksimal ya, waktu yang pendek.
Contoh misalkan, Anda mengamalkan amalan pengasihan, ya, puasa 40 hari, puasanya puasa biasa, ya, seperti puasa biasa ya, Senin Kamis itu selama 40 hari tanpa putus. Bacaannya katakanlah 100 apa 1000 setiap hari. Loh, ini bisa diperpendek. Seret. Ya, Anda puasa katakanlah 7 hari. Puasanya puasa mutih, makan nasi putih, air putih. Ya, makan nasi putih, air putih selama 24 jam. Cuma sekali. Amalannya lipatkan 10, jadi 10.000. Loh, ini akan memperpendek jarak waktunya. Tapi ya gitu, pengorbanan Anda, ya, daya tempuh Anda, energi Anda harus dibesarkan. Ibarat kalau Anda jalan kaki, ya, dari Malang ke Surabaya butuh 40 hari. Itu Anda lakukan setiap hari Anda jalan kaki 2 jam. Tapi kalau Anda pingin itu sampai 7 hari saja, Anda harus jalan setiap hari katakanlah 12 jam. Paham ya? Nah, kita harus punya kreativitas seperti itu. Nah, puasa 1 minggu ini masih bisa dipadatkan lagi. Seret. Jadi ngebleng pati geni. Puasanya 3 hari. Ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Merapal mantra tok. Ya waktunya ibadah. Ya ibadah. Habis ibadah lanjut baca mantra lagi. Baca wirid, baca doa lagi. Sampai 3 hari. Oh, berat ya, berat. Tapi ya sepadan dengan waktu yang Anda persingkat tadi. Ada juga yang ngamalkan, saya ngamalkan 7 kali setiap hari. Habis sholat 5 waktu, ya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun, baru muncul energinya. Ya. Kenapa? Ketika kita mengamalkan dengan hitungan kecil dan santai, kadang kita itu menyepelekan, bahasa Indonesianya menyepelekan, menganggap enteng, menganggap ringan, ya. Nah, terus juga ini soal tawasul, ya, ini komentar saudara Sukir. Soal tawasul. Tawasul ini bebas ya, bisa Anda lakukan juga bisa tidak. Dilakukan juga tidak masalah. Tidak dilakukan juga tidak masalah. Artinya sunnah. Tawasul ini sunnah ya. Ibaratnya kalau hukum itu wajib dan sunnah, tawasul ini sunnah gitu. Ya. Lah, apakah Anda ini harus tawasul? Ya, kadang kita ini juga terjebak tawasul. Ya. Ini bukan berdasarkan katanya ya, tapi berdasarkan praktek. Saya pernah ya mengamalkan sebuah amalan laku. Itu tawasulnya banyak sekali. Tapi ketika giliran kita mengamalkan amalan intinya, sudah kecapean gitu. Ya. Nah, makanya kalau Anda mau tawasul, ambil yang inti-intinya saja. Ambil yang inti-intinya. Misalkan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, terus apa lagi? Syekh Abdul Qadir, ya, dan para guru-guru gitu. Nah, sudah cukup itu saja. Detail bagus, ya. Asalkan Anda bisa menjaga semangat Anda, konsisten Anda. Kadang kita tidak bisa jaga itu ya. Jadi ketika kita tawasul watang semua, kadang juga tawasul ini kalau Anda peka ini mengganggu juga ya. Ketika yang kita tawasul itu datang. Lu datang teman-teman. Kalau mata batin Anda terbuka, Anda tawasuli datang. Jadi ketika Anda ini mengamalkan sebuah amalan laku itu seperti berjamaah gitu. Anda jadi pemimpinnya. Nah, itu ada ilmu hikmah seperti itu juga ada.
Tawasul untuk menghadirkan itu ada. Ya, tapi saran saya ambil tawasul secukupnya. Yang penting adalah intinya, inti amalan itu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.